Saya akan pujiin ini bersama-sama. Amin. Karena sungguh Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Sebab itu kita selalu bersyukur buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan. Tuhan ada kuasa dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita dipelihara sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mari seberapa banyak kita pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita. Kita mau mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Mari siapkan hati saudara. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, memelihara, memberkati kami semua. Sehingga hari ini Tuhan, Engkau satukan kami di dalam roh-Mu. Untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan berkenan hadir melawat memberkati umat-Mu hari ini. Sehingga kami dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami bawa dan kami persembahkan seluruh hidup kami. Dan kami mulai ibadah kami di dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Karena sungguh Dia Tuhan Allah kita yang setia. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu menjaga kita di dalam setiap keadaan kita. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi kami, melindungi. Sebab burung di udara Kau pelihara Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh
bahwa di dalam setiap keadaan kami Tuhan, bahkan setiap hari Tuhan, Engkau menolong kami Yesus. Kami tahu Tuhan kami hidup sehari-hari Tuhan. Kami bisa bangun Tuhan dengan kekuatan yang baru. Kami bisa bangun dengan kesehatan yang baik Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu setiap hari Tuhan. Ada bagi kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, bahwa Kau Tuhan yang selalu menolong kami. Sungguh pujian ini benar Tuhan adanya. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau mengenyangkan kami Tuhan. Engkau memberkati kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari dengan sungguh kita mau sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya itu Tuhan yang dapat kami lakukan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala yang Kau berikan kepada kami. Kami siap memuji Engkau, siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita sekali lagi kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Saya akan pujian ini bersama-sama. Amin. Karena sungguh Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Sebab itu kita selalu bersyukur buat Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan ada kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sungguh menempati kami Tuhan. Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami. Tidak ada arah seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau selalu memuji Engkau. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai buat Tuhan kita. Saat ini kita mau datang sekali kepada Tuhan menyembah Dia. Mari dengan segenap hati kita mau terus percaya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup memberikan kita kelegaan, kekuatan yang baru. Haleluya, biarkan pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar
Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyadari Tuhan, sungguh Engkau Allah yang senantiasa ada buat kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang selalu menolong kami. Allah yang selalu menjaga kami. Allah yang kami percaya. Allah kami yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami puji, kami sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, hati kami terpaut hanya kepada Engkau saja Tuhan. Yang memberikan kami kelegaan, kekuatan yang baru. Yang membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada kami, Engkau tilik hati kami Tuhan. Engkau tegur kami, Engkau kuatkan kami Tuhan. Apapun saat ini Tuhan yang kami alami Tuhan. Apapun saat ini Tuhan Engkau ingin bicara buat kami Tuhan. Yang Engkau ingin sampaikan buat kami Tuhan. Biar itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau yang beri kekuatan buat kami Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan berikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan tercurah atasnya Tuhan. Bahwa setiap Tuhan firman yang ditabur Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Tetapi membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati dan kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan tiba saatnya mari siapkan hati kita. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Pada saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami percaya roh Tuhan sedang bekerja melawat setiap kehidupan kami yang datang memuji menyembah Tuhan hari ini. Dan tiba saatnya saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menjadi rema yang baru dalam setiap kehidupan kami. Buat setiap kami yang membaca, mendengar dan merenungkannya hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari hari ini saya mengajak kita semuanya membuka Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita menyimak baik-baik sepanjang bulan ini, maka Bapak Gembala kita mengarahkan kita untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan secara khusus sepanjang bulan ini meneguhkan kita untuk agar kita bangkit dari segala macam yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan menarik sekali jika kita membaca, merenungkan Amsal 24 ayat 16 tadi yang kita baca. Di sana dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saya hari ini mengajak kita semuanya membahas orang benar saja, bukan orang fasik. Siapa orang benar itu? Orang benar itu adalah saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang benar tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami masalah. Orang benar juga tidak menutup kemungkinan akan mengalami cobaan dan ujian hidup. Tetapi yang menarik di sini dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali. Oleh sebab itu hari ini saya beri judul renungan khotbah pada hari ini berjudul Never Give Up. Orang benar tidak akan pernah menyerah. Adapun alasannya yang saya ingin bagikan buat kita semuanya, yaitu yang pertama, mengapa orang benar jatuh sekalipun banyak kali terjatuh. Firman Tuhan tadi katakan 7 kali jatuh, namun ia tetap bangkit kembali.
Adapun alasan yang pertama yang saya bagikan yaitu karena orang benar percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami tidak melebihi kekuatannya. Saudara baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini ditulis oleh seorang yang penuh dengan pengalaman, seorang yang punya pengalaman yang luar biasa dengan yang namanya jatuh bangun dalam menjalani kehidupan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca di 2 Korintus pasal 11, dia membagikan pengalamannya ketika dia melayani Tuhan. Dia banyak mengalami pencobaan, dia banyak mengalami ujian. Di sana dia tuliskan berapa kali saya disesah, dianiaya, saya mengalami kelaparan, saya mengalami penderitaan, penganiayaan, di penjara, kelaparan, kapal karam dan lain sebagainya. Penuh dengan pengalaman dan dia menasehati jemaat yang ada di Korintus, dia adalah Paulus. Dia menasihati jemaat di Korintus dan dia berkata kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena apa? Karena dia sudah melewati pencobaan-pencobaan itu. Dan ketika dia menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak pernah kehilangan kekuatan. Karena Tuhan selalu memberikannya kekuatan. Bahkan di saat kelemahannya pun dia merasakan kuasa Tuhan malah bekerja di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia berkata, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau hidup benar di dalam Tuhan. Dan juga kita bisa melihat kehidupan Daud. Contoh lain adalah Daud. Daud banyak sekali menuliskan tulisannya, membagikan kesaksiannya lewat kitab Mazmur. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, banyak sekali kesaksian Daud ketika dia ada di dalam pengejaran Saul, ketika dia ada dalam pelarian, ketika dia melewati lembah kelam, ketika dia ada dalam masa kesusahan, ketika dia ada dalam masa pengasingan. Oleh karena suatu hal yang sebenarnya bukan karena kesalahan dia, tapi dia di sana kita dapati selalu dan senantiasa memuji Tuhan. Bahkan kita mendapati Mazmur yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, gunung batuku, keselamatanku. Dia curahkan isi hatinya. Dan kita mendapati Daud tidak pernah kehilangan kekuatan. Kita mendapati Daud tidak pernah dia menyerah. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang hidup berkemenangan karena Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, saya tidak tahu. Mungkin saudara berkata, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Kamu tidak tahu apa yang aku alami saat ini. Aku sedang merasakan kelelahan. Aku sedang mempunyai masalah berat dan kamu tidak tahu. Iya, mungkin saya tidak pernah merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Tapi pagi hari ini biarlah kita belajar dan mendengar apa yang dikatakan Paulus. Dan kita juga belajar dari Daud. Mereka adalah pribadi-pribadi yang pernah mungkin merasakan terlebih dahulu yang dinamakan pencobaan, ujian kehidupan dan lain sebagainya. Dan mereka berkata, percayalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Oleh sebab itu, mari kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Alasan yang pertama yang tadi saya katakan adalah, kenapa orang benar itu selalu bangkit? Karena dia percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang alami tidak akan pernah melebihi kekuatannya. Dan yang kedua, orang benar selalu bangkit lagi. Alasan yang kedua yaitu karena orang benar menyadari akan adanya proses kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selama kita masih dipercayakan hidup oleh Tuhan, kita masih bernafas, kita masih ada di dunia ini, perlu kita menyadari bahwa sekali waktu mungkin Tuhan akan mengizinkan yang namanya proses itu terjadi dalam kehidupan kita.
Adapun tujuannya adalah baik untuk kita. Tujuannya adalah mungkin untuk mendewasakan iman kita. Tujuannya adalah mungkin untuk melihat kesetiaan kita. Tujuannya adalah mungkin untuk melihat kesabaran kita. Tujuannya mungkin adalah untuk melihat sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Dan kadangkala proses itu terjadi dalam kehidupan kita lewat masalah, lewat cobaan, mungkin lewat tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita bisa jadi. Tapi biarlah kita menyadari bahwa itu adalah proses yang memang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak menyadari, maka mungkin kita akan menjadi orang yang gagal paham dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang akhirnya menyalahkan Tuhan dengan kondisi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sadari proses Tuhan yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan kehidupan kita. Seperti Abraham pun orang yang dikasihi Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk melewati proses yang berat, proses yang besar. Dia harus melewati cobaan di mana dia harus mempersembahkan anaknya yang dikasihinya yang satu-satunya. Tapi di sanalah Tuhan melihat Abraham lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Ada juga Ayub yang melewati proses kehidupan yang tidak mudah. Berkali-kali dia mengalami masalah yang tentunya tidak semua orang sanggup. Tetapi Ayub membuktikan bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Dia menyadari penuh apapun yang terjadi di dalam kehidupannya adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan Ayub kita dapati tidak berdosa. Bibirnya tidak berdosa di saat pencobaan datang menghampiri dia. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kadangkala Tuhan memang izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, dan pasti Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, ketika proses datang, rendahkan hati kita, jangan keraskan hati kita, karena di dalam proses, berapa lama proses itu terjadi, ada andil kita juga di dalamnya. Kita ingat bangsa Israel, kenapa dia harus diproses 40 tahun? Karena bangsa Israel mengeraskan hatinya. Karena bangsa Israel tidak merendahkan hatinya. Karena bangsa Israel tidak mengerti akan maksud Tuhan buat mereka. Jika seandainya mereka mengerti akan proses Tuhan, pemurnian yang Tuhan berikan buat mereka, rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka akan mengerti bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka. Jadi ketika proses datang kepada kehidupan kita, rendahkan hati kita sehingga kita boleh mengerti arah tuntunan Tuhan untuk kita. Seperti seorang anak kecil, anak balita, ketika dia belajar untuk berjalan. Dia belajar untuk berjalan, kita melihat anak kita ketika melewati proses berjalan berapa kali dia jatuh. Tapi dia tidak menyerah. Dia menangis sejenak, kemudian kembali lagi bangkit. Dan belajar berjalan dan berlatih sampai pada akhirnya anak kecil dan juga kita pun dulu pernah belajar berjalan. Akhirnya kita bisa melangkah dengan baik, bahkan berlari. Oleh karena apa? Karena kita tidak pernah mengeluh akan proses yang terjadi ketika kita belajar untuk berjalan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika proses itu datang mungkin kita menangis. Ketika proses datang itu mungkin kita terluka. Tapi sadarilah. Tapi percayalah dengan kekuatan Tuhan, mari bangkit. Karena Tuhan mengizinkan proses untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, mengapa orang benar itu selalu bangkit? Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa orang benar selalu bangkit? Karena orang benar meyakini bahwa dia diciptakan untuk menjadi pemenang. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Paulus. Surat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan untuk jemaat di Roma, di mana pada saat itu jemaat di Roma dalam keadaan tertekan, jemaat di Roma dalam keadaan punya masalah karena tekanan, karena himpitan yang menekan mereka dari orang Roma sendiri maupun dari orang Yahudi, mana mereka disuruh atau ditekan untuk meninggalkan iman percaya mereka, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, dan memilih menyembah dewa-dewanya mereka. Tetapi yang menarik Paulus di awal kitab Roma ini, Roma pasal 1 ayat 8, di sana Paulus berkata, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena jemaat di Roma mempertahankan iman mereka. Sekalipun dalam himpitan, sekalipun di dalam masalah, sekalipun di dalam tekanan, jemaat Roma tidak menyerah. Nah, hari ini mungkin dalam konteks yang berbeda, tetapi di dalam keadaan yang sama, yaitu sama-sama mungkin punya tekanan. Saudara punya tekanan, saudara punya masalah, saudara terhimpit dengan keadaan yang terjadi. Terlebih saya tahu saat-saat ini bukan keadaan yang mudah buat banyak orang. Kita sedang diuji, nah karena kita diuji, tapi dua hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya lewat ayat ini, yaitu yang pertama, jika engkau adalah orang benar, jika engkau adalah orang yang setia, jika engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, jangan menyerah, jangan takut. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dan yang kedua, yang saya ingin katakan adalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di luar sana, saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun engkau sedang ada dalam himpitan, tekanan, masalah yang mungkin saat ini sedang datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya percaya ketika kita memilih setia, ketika kita memilih percaya, ketika kita memilih untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan, maka kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita. Hari ini saya datang, saya ada untuk menguatkan saudara. Saya ada di tempat ini untuk memberikan motivasi kepada saudara semuanya. Terlebih firman Tuhan pasti menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun saudara berada saat ini. Kita membaca tadi kitab Amsal 24 ayat 16, di sana dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Dan pastikan bahwa orang benar itu adalah saya dan saudara. Saudara tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Karena saudara punya alasan. Alasan yang pertama, yaitu saudara percaya pencobaan-pencobaan yang saudara alami, kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan saudara percaya yang kedua, bahwa kadangkala Tuhan memang mengizinkan sesuatu terjadi untuk memproses kehidupan kita. Dan ketiga, saudara percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dari sananya, dari awal untuk memberikan kita kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Mari terus semangat menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah menyapa kami, Firman-Mu sudah meneguhkan kami, Firman-Mu sudah menguatkan kami.
Dan kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada, kami masih hidup, kami masih kuat. Itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan Engkau setia atas kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam kondisi dan keadaan yang terjadi saat ini. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan setia dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa minggu depan tanggal 5 Juli kita akan kembali beribadah di gereja ini. Dan tentunya disertai dengan protokol kesehatan. Dan akan ada penyampaian berikutnya tentang bagaimana prosedur saudara datang ke gereja. Akan dibagikan kepada kita dalam beberapa hari ke depan. Dan yang kedua, ibadah kita pada tanggal 5 Juli itu, minggu tanggal 5 Juli itu akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hidup kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi, haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur. Kami sungguh yakin dan percaya, sungguh besar anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berlimpah kasih-Mu yang kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu atas umat-Mu hari ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh dikuatkan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kami, menuntun kami untuk kami berkemenangan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Bahkan kami bersyukur untuk apa yang kami sudah berikan bagi Tuhan. Baik itu persembahan kami, pujian, pengagungan kami. Biar berkenan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau melawat memberkati kami semua. Engkau tolong kami dalam segala perkara Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan memberikan sukacita, kebahagiaan. Bahkan anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Keluarga kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami diberkati dalam segala perkara. Kami percaya juga Tuhan dalam segenap usaha pekerjaan yang kami geluti setiap hari. Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.
Sehingga melalui berkat Tuhan kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sementara bergumul hari-hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau melawat, menjamah, menolong kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan hari ini Engkau mengalami pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Biar Engkau mengalami mujizatnya yang luar biasa hari ini. Dilawat, diberkati gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk rencana kami untuk beribadah di tempat ini, untuk kembali beribadah di gereja ini Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, biar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Perlindungan ilahi menjadi bagian kami semua. Kami percaya Tuhan akan kumpulkan kami untuk kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan. Di tengah situasi yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Pergumulan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya oleh hikmat Tuhan, pemerintah dapat mengatasi setiap keadaan yang ada Tuhan. Baik itu gejolak ekonomi yang sementara terjadi, maupun persoalan sosial yang sementara terjadi sekitar kami. Kami percaya Tuhan akan menolong pemerintah kami. Bahkan kota Makassar Tuhan kami percaya. Kota di mana Tuhan mengutus kami. Tuhan berkati kota ini. Tuhan lindungi kota ini dalam nama Yesus. Di kota ini kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Di kota ini kami berusaha bekerja dan kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang merancang masa depan kami. Engkau yang akan menolong kami, menopang kami. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Engkau akan membawa kami kepada berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan rencanakan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, angkat kedua tanganmu. Engkau arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau menikmati tuntunan, penyertaan, pakat perlindungannya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.